Saudara Gibran sebagai wapres itu juga emosional tuh kan. Ini penanda semiotik bagi pemilih bahwa orang yang seharusnya menunggu dengan sabar ternyata tidak sabaran tuh. Jangan memantaskan ketidakpantasan, Mas. Jangan menormalkan ketidaknormalan, Mas. Kalian itu memanfaatkan statement angin, jadi jadiin jokes di mana-mana di media sosial, dibuat KTP angin. Sumpah itu menunjukkan bahwa kalian tuh bener-bener gak berpikir gitu. Pendukung sama yang didukung sama kecerdasannya di bawah rata-rata. Kalau kata gua ini mah, kata gua. Lihat baliho, kenapa gambarnya pada kartun semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, masih dalam satu pembahasan ya, di mana masih ramainya perbincangan mengenai perdebatan presiden kemarin. Nah, kali ini sepertinya KPU menegur wakil calon presiden 02 ya, di mana ketika itu Gibran yang sedang melihat perdebatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Anies, justru di situ Gibran seperti memandu sorak ya, berdiri mengayunkan lengannya. Tentu hal itu menyalahi aturan ataupun tata tertibnya ya, sehingga banyak netizen yang berkomentar tentang hal itu. Nah, sampai saat ini pun efek dari perdebatan kemarin masih saja masif ya, masih saja ramai di media sosial. Banyak yang tetap menghujat, banyak juga yang mengkritiki, banyak juga yang mencibirnya. Nah, tentu hal ini juga membuat seorang anak presiden menjadi perbincangan ya yang panas di sosial media. Ya sebenarnya gua pribadi sih kasihan ya seorang anak presiden yang harusnya terhormat justru diolok-olok ya. Tapi sebenarnya ini bukan lebih ke olok-olok, tapi lebih dikritisi karena masyarakat sebenarnya tidak menginginkan Gibran menjadi wakil presiden karena minimnya pengalaman ya. Tentu semua masyarakat sudah tahu, dan juga cara mendapatkan posisi itu juga kurang baik, melanggar etika ya. Nah, kali ini pun akhirnya Gibran meminta maaf ya, dan coba kita lihat videonya. Ini kena teguran KPU mas, karena kemarin terlalu aktif di Maruta, ini kita tanggapannya mas? Iya, semua teguran dan pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kemarin? Ya, terima kasih ya. Kemarin gimana mas? Spontanitas ya mas? Nah, intinya di sini Gibran mencoba untuk mengevaluasi lagi ya, sehingga tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan untuk selanjutnya. Tapi ya itu tadi guys, nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi dan efeknya sangat besar sekali ya. Tentu hal ini pun menurunkan elektabilitas untuk pasangan Pak Prabowo. Nah, nantinya gue juga akan menampilkan ya komentar-komentar dari para netizen. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar dari Bung Rocky Gerung. Ya itu kalau di Amerika udah dibully habis oleh para psikolog kan. Jadi itu menunjukkan kematangan seseorang. Dan itu juga penanda bahwa sebetulnya saudara Gibran sebagai wapres itu juga emosional tuh kan. Ini penanda semiotik bagi pemilih bahwa orang yang seharusnya menunggu dengan sabar ternyata tidak sabaran tuh. Dan ngomporin, justru memang dia ngomporin kan. Tapi fungsi-fungsi semacam itu ya biarin aja kan. Akhirnya publik akan lihat, oh ini pasangan yang emosional kan. Jadi justru itu melemahkan Prabowo. Kan mestinya Gibran mengatasi gerak-gerik Prabowo yang udah mulai kelihatan emosional. Mestinya Gibran yang meredupkan itu. Tapi justru dia ngomporin emosi Prabowo kan. Jadi itu bahayanya kalau timnya Prabowo itu tidak mendeteksi potensi Gibran untuk masuk dalam jebakan-jebakan emosional, bahkan provokatif kan. Jadi kemampuan dasar untuk debat, untuk menahan, menunggu momentum itu tidak dipelajari oleh Gibran terutama. Nah, dari sini gue juga berpikir ya, apa jadinya nanti ketika Gibran maju ke stage untuk debat wakil presiden. Terus terang ya, pas kemarin tuh pas gue ngeliat debat presiden itu gue mikir terus dari awal sampai akhir tuh mikir, nanti gimana ini ya Gibran ya, apa bisa, apa mampu. Belum lagi nanti kalau dia bicaranya terbata-batal, gimana ini gitu kan. Nah, tahu sendiri kan netizen bagaimana, selalu mencari selahnya. Nah takutnya nanti bakal buat dia semakin down.
Tapi oke lah, pastinya Gibran saat ini masih berjuang ya, belajar untuk nantinya bisa lancar pas saat debat. Nah sekarang kita coba lihat ya reaction dari para netizen. Ini masih konflik yang kemarin ya, debat yang kemarin ya. Ada yang mengatakan angin, ada juga yang mengatakan ya, pokoknya intinya banyak lah mengunggulkan pilihannya masing-masing. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga demokrasi. Oke, kita lihat videonya. Kalian tahu nggak, setelah kita melihat debat capres pertama, kita jadi makin yakin nih harus milih siapa. Ini dia. Oke guys, jadi setelah saya melihat debat capres semalam, saya mendapatkan beberapa pelajaran penting, diantaranya adalah bahwasanya angin dan polusi udara itu tidak punya KTP. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dari kalimat tersebut. Cuman ketika saya mencoba mencari filosofi dari kalimat tersebut, memang nggak nemu coy. Oke, jadi kalau saya lihat dari debat capres semalam, nomor urut 1 alias Anies Baswedan itu selalu menggunakan gaya-gaya akademis ya, sebagaimana Pak Anies biasanya. Dan beberapa kali memang Pak Anies ini memberikan pernyataan dan juga analisis yang cukup mendalam. Oke, sekarang kita ke nomor 2 yaitu Prabowo. Kita bisa menyimpulkan Pak Prabowo ini menggunakan gaya defensif atau tidak menyerang calon lain dan cenderung untuk menjawab pertanyaan dari kedua calon tersebut. Nah, sedangkan nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar. Kalau saya lihat semalam itu menggunakan strategi menyerang karena beberapa kali memberikan pertanyaan kepada Pak Prabowo seperti ketika menanyakan terkait kasus orang hilang. Dan kembali lagi, meskipun Pak Prabowo ini memberikan jawaban yang seringkali singkat, tapi tetap saja bisa menjawab dari kedua calon yang lain. Tapi gimana sih menurut kalian? Gua mau ngomong buat pendukung Prabowo. Kalian itu memanfaatkan statement angin, jadi jadiin jokes di mana-mana di media sosial, dibuat KTP angin. Sumpah itu menunjukkan bahwa kalian tuh bener-bener gak berpikir gitu. Maksud Anies itu, polusi itu bukan dari Jakarta. Kalian malah buat joke KTP angin, sumpah gak masuk lucunya di mana gitu. Itu kan bukan jokes. Memang kalian ini tidak berpikir ya. Kalau pandangan gue ya tentang capres, kalau gua melihat kalau Prabowo itu cocok di politik global, beliau paham politik global. Kalau Anies itu bagus untuk membina dalam negerinya, bagus beliau itu. Jadi gua rada bingung nih milih siapa. Sebenarnya gua juga masih bingung. Kalau Ganjar ya nantilah ya. Pendukung sama yang didukung sama kecerdasannya di bawah rata-rata. Kalau kata gua ini mah, kata gua. Pak Anies menjelaskan bahwa angin itu tidak ada KTP-nya, bisa kemana aja. Harusnya paham dong bahwa angin itu bisa kemana aja, ke sono, ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bekasi. Masa gitu aja nggak paham? Sekarang pada nanya, mau bikin KTP angin di mana? Kecerdasan lo di bawah rata-rata tong. Belajar lagi. Makanya Pak Anies nanti jadi presiden, gua akan menjadi guru buat lo yang kurang paham, ntar gue ajarin ya. Assalamualaikum. Gua kemana-mana ngelihat baliho-baliho, kenapa gambarnya pada kartun semua ya? Hah? Jangan-jangan mau nutupin umur itu. Yang tua biar kelihatan muda, yang muda ditua-tuain. Foto aslinya dong pasang, biar kita bisa lihat pis mukanya udah karatan apa masih pentil. Kan begitu. Pak Ndul. Ya Mas. Pak Ndul nggak tahan jadi netral Pak ya. Mas Manis, Mas kameramen, jangan begitulah. Kita ini bukan anak kecil-kecil lagi Mas. Kita sudah tahu sama tahu Mas kameramen, ya kan? Mas kameramen ini tidak akan menjadi kameramen kalau YouTube itu diktator, ya kan? Kata-kata hari ini Pak, jangan memantaskan ketidakpantasan Mas. Jangan menormalkan ketidaknormalan Mas Manis, Mas kameramen. Sindiran yang sangat membagongkan sekali ini ya Pak Ndul ya. Mantap emang dia itu, genius. Nah setelah debat berlangsung, banyak juga ya orang yang mengatakan kalau pasangan 01 itu cuma banyak ngomong doang, atau pemimpin yang cuma banyak ngomong doang tapi nggak ada kerjanya. So what gitu loh. Coba kita lihat ya komentar dari netizen satu ini. Kemarin ada orang ngomong kayak gini, Pak, itu ada pemimpin nggak bisa kerja. Loh kenapa saya tanya? Itu kerjaannya cuma ngomong. Kan harusnya pemimpin itu kan bisa kerja gitu ya. Kelihatan apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya, emang kerjaannya pemimpin itu apa?
Kerjaannya pemimpin itu yang ngomong. Sehingga kalau ada pemimpin yang udah pinter ngomong, pinter mengarahkan, pinter networking, ya itu pemimpin yang baik. Pak, saya pengennya pemimpin yang juga turun ke lapangan ngerjain di depan komputer, atau kalau engineer dia ikutan nyangkul gitu ya, atau ikutan ngebor gitu ya. Nah, itu namanya pemimpin yang kurang baik. Karena tidak bisa delegasi pekerjaan, karena tidak bisa menciptakan sistem. Jadi teman-teman gini, kalau memang kerjaannya pemimpin itu diukur dengan kualitas yang paling baik, ya kualitasnya itu berbicara dengan terstruktur, memiliki visi, mampu menyampaikan apa yang diinginkan, mampu menyampaikan apa yang ingin dituju oleh organisasi itu, ya memang tugas utamanya ngomong. Maka ketika ada seorang pemimpin yang pintar ngomong, itu udah bener. Nah, Pak, pemimpin seperti apa yang ngomongnya nggak bener? Nah, kalau pemimpin sukanya gibah, sukanya ngomongin yang jelek-jelek, suka ngadu domba bawahan dan atasannya juga, itu pemimpin yang kurang baik. Jadi ngomong yang berkualitas, itu sudah termasuk ciri-ciri pemimpin yang baik. Gitu ya guys ya. Ya benar sekali sih, gue setuju sama Mas ini ya. Soalnya memang gunanya pemimpin itu untuk bicara, untuk merencanakan visi misi ke depan, untuk memberikan gagasan narasi ya kan. Nah nanti bawahan anak buah yang melakukannya, dia memantau, melihat. Karena kan yang dipimpin gak cuma satu daerah tapi seluruh Indonesia. Kalau pemimpin ini harus mengerjakan, ya habis waktu dong. Kan ada bawahan, apa gunanya bawahan? Nah mantap. Nah so itu bukan suatu masalah ya, pinter ngomong bukan berarti cuma omong doang gitu kan. Oke teman-teman semua, kurang lebih seperti itu ya komentar kritikan dari para netizen. Jangan lupa juga untuk komen kritik kalian, komen kritis kalian di bawah ini. Juga like, subscribe channel ini, dukung terus channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.